Ya, salah satunya kalau kita lihat kan tokoh bangsa Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga berkomentar soal ini kan bagaimana kemudian aksi anarkisme yang kemudian tidak diduga terjadi selama beberapa hari terakhir. Tapi sudah ada rekan kami yang berada di kediaman dari Bapak Yusuf Kala. Sudah ada Andi Kumala di sana yang akan berbincang dengan tokoh bangsa Yusuf Kala. Andi Kumala, silakan. Baik, terima kasih Maria Segaf dan juga Filipus Yonaso. Betul sekali yang Anda sampaikan tadi bahwa di tengah ujian yang kita alami sebagai bangsa beberapa waktu belakangan ini, yang kita butuhkan saat ini adalah kehadiran tokoh-tokoh bangsa untuk menyuarakan kesejukan dan kedamaian. Karena tekad kita adalah tetap menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa kita. Karena itu saya sudah bersama dengan tokoh bangsa, tokoh nasional, guru bangsa yang dengan petuah dan wejangannya kita berharap ada solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi saat ini. Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Agak kareba Pak JK. Baik, Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Pak JK, tentu Pak JK beberapa hari belakangan mengamati, mendengar, melihat apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Tentu ini adalah ujian bagi kita. Aksi demonstrasi yang akhirnya berujung aksi anarkisme, kemudian menelan korban jiwa, ada pengemudi ojek online, kemudian ada masyarakat di kota Makassar. Respon Pak JK pertama kali melihat kondisi ini? Ya, pertama kita sedih dan prihatin atas kejadian selama seminggu ini di negeri kita ini. Ya, kita tahu semua bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat, di Makassar, di Medan, di Surabaya, di Bandung. Semua ini terjadi. Dan kita juga memahami emosi masyarakat akibat situasi keadaan negara, ekonomi sulit, masyarakat banyak yang menganggur. Kita memahami itu. Namun juga kita juga memahami bagaimana pemerintah berusaha. Tapi tentunya juga kita tidak inginkan adanya tokoh-tokoh yang justru berpihak atau berupaya untuk tidak mau menyadari keadaan seperti ini, sehingga memberikan suatu emosi masyarakat itu. Namun tentu seruan pandangan masyarakat dalam demonstrasi yang terjadi beberapa kali minggu lalu, tentu kita pahami pentingnya penyelesaian itu dengan baik. Tapi kita juga tentu mengharapkan bahwa masyarakat jangan bertindak terlalu jauh, merusak fasilitas umum, membakar gedung DPR. Sebenarnya itu karena itu juga milik masyarakat. Iya, betul. Kalau terminal rusak, lalu lintas menjadi terganggu dan masyarakat, ekonomi masyarakat terganggu. Ini patut. Tapi kedua belah pihak lah harus kita, ini semacam suatu peringatan kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa harus ada suatu perubahan-perubahan sikap kita semua menghadapi kondisi dunia, kondisi masyarakat. Ini jadi kita harus mengharapkan kedamaian kembali, ketertiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pak JK, tadi Anda juga menyebutkan bahwa seharusnya juga kita bisa menahan diri, jangan sampai merusak fasilitas umum dan sosial yang sebenarnya itu notabene dari uang rakyat juga, untuk kepentingan rakyat juga. Tapi akhirnya menjadi korban juga fasum-fasum ini yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kita menyikapi ini, Pak JK? Ya, itulah kita serukan kepada masyarakat untuk jangan melakukan seperti itu lagi. Cukup-cukuplah. Dan ini semua suara masyarakat, saya yakin sudah dengar oleh presiden, oleh pemerintah yang lain, dan juga tindakan-tindakan yang tidak atau tindakan yang senonoh daripada beberapa tokoh komentar yang tidak, itu juga saya kira pasti menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi yang itu tidak berbuat seperti itu lagi. Ini peringatan, ini alarm yang terjadi untuk bangsa ini. Dan saya yakin Pak Presiden tentu akan memahami situasi itu, sehingga
orang-orang yang selama ini bertindak tidak benar tentu harus ditindakin oleh pemerintah. Tapi masyarakat juga, seperti katakan, kita menyadari bahwa apabila ada kerusakan, DPR itu juga biaya negara, biaya dari pajak oleh kita sendiri yang bayar. Jadi ini nanti juga akan mengurangi suatu pelayanan negara kepada masyarakat. Tapi terkadang memang kemarahan masyarakat itu sulit untuk dibendung, sulit untuk dikendalikan sehingga terjadilah letupan seperti ini. Aksi anarkisme itu kenapa bisa sampai sejauh ini, Pak JK, Anda melihatnya? Ya, kita menyadari bahwa kondisi masyarakat juga dalam kesulitan. Banyak orang di PHK, banyak orang yang tentunya hidup dalam sederhana, yang malah kadang-kadang kurang kebutuhan hidup, kebutuhan pokok naik harganya. Ini kan menjawabkan masyarakat itu tentu menimbulkan emosi, jengkel, marah. Nah, ini harus jadi kita harus memperbaiki. Jadi ini alarm, ini peringatan agar kita semua memperbaiki keadaan untuk masa datang. Untuk masa datang, perbaikan ekonomi yang bertegas, yang korup betul-betul seperti bagaimana sikap Presiden akan mengambil tindakan tegas. Ini ditunggu ya. Kepada pejabat-pejabat lain juga, tindakan Presiden tentu akan menjadi harapan masyarakat, dan itu yakin. Tapi juga di pihak masyarakat tahan diri lah, Oke, itu demo hak masyarakat. Penyampaian pandangan kritis itu hak masyarakat. Tapi jangan kita polisi memang tentu ada kekeliruan, kesalahan. Tapi apabila tidak ada polisi juga masyarakat kacau. Yang menjaga di jalan, menjaga apabila ada pencurian, ada perampokan, ada pembunuhan, itu tugas polisi. Kalau itu semua hilang, maka masyarakat akan menjadi chaos gitu. Kita tidak harap itu. Karena itu kita harus meyakini kedua belah pihak. Ini memang meredam kedua pihak. Jadi karena seakan-akan masyarakat tidak termulut semua, yang emosi ini itu melawan sikap-sikap yang kurang pantas juga daripada sebagian atau sebagian kecil pemerintahan sebenarnya. Inilah harus dipahami seperti itu. Dan harus kita kembali pulihkan kedamaian. Karena kedamaian itu kalau ini terus-menerus, ekonomi sulit, pekerjaan berkurang, banyak pihak, makin masyarakat makin sulit. Dan ini kita hindari. Kita berpikir bukan hanya hari ini, tapi berpikir pada masa-masa akan datang. Kita akan lebih ketinggalan lagi di negara-negara di sekitar kita. Apabila kita akan terus-terus begini. Mari kita bersatu kembali. Ya, tentu kita tidak mau ini berlangsung lama, Pak JK, karena tadi dampaknya sangat banyak. Masyarakat juga yang pada akhirnya dirugikan kalau ekonomi semakin menurun dan juga terganggu. Tapi apakah menurut Pak JK ini hanya amarah sesaat dari masyarakat yang butuh sebenarnya sentuhan atau komunikasi yang lebih baik dari para pemimpin? Ya, tentu seperti itu. Kalau berlangsung lama, maka ekonomi kita akan tambah sulit. Kalau tambah sulit, maka yang kena seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Orang yang mampu mungkin seperti yang terjadi hari ini di bandara, rush orang ke luar negeri. Banyak yang akan terhindar. Tapi masyarakat yang ada akan tambah susah. Tambah susah. Karena itulah kita harus kembalikan ini situasi ke situasi yang normal, yang damai kembali, supaya terhindar kita daripada kejatuhan. Lalu seperti apa seharusnya untuk menyentuh masyarakat ini agar aksi-aksi ini diredam, kita merasakan dulu ketenangan, aktivitas masyarakat bisa berjalan? Apakah butuh dialog langsung kepada masyarakatnya, terjun langsung, Pak JK? Butuh dialog dan tindakan yang jelas. Memang kalau pejabat yang selama ini tidak memperhatikan masyarakat harus diganti supaya ada masyarakat ini menunggu sikap tegas, dan saya yakin Pak Prabowo itu orang tegas, mengambil tindakan tegas untuk memenuhi
seruan ataupun kebutuhan masyarakat pada dewasa ini. Kalau tidak, maka ini lama-lama akan masyarakat akan mengadili sendiri orang-orang yang korup, orang apa. Akan terjadi seperti itu kalau kita tidak mengambil tindakan tegas kepada diri kita dan kepada luar lain. Pak JK, lalu kira-kira apakah ada solusi yang bisa segera dilakukan? Karena kita tidak mau seperti yang tadi Pak JK katakan, kalau berlangsung lama dampaknya bisa lebih buruk lagi. Mungkin tokoh-tokoh agama perlu untuk beraksi begitu. Yang kita tahu, tokoh agama, khususnya agama Islam, sudah ketemu presiden semalam, dan itu baik. Tapi tindakannya juga daripada kita semua, tokoh bangsa, tokoh agama, harus meredam. Dan yang penting tindakan jelas daripada pemerintah untuk memenuhi suatu seruan atau ada beberapa sikap tuntutan masyarakat. Harus itu dipenuhi. Dan saya yakin itu presiden sudah menjanjikan itu. Mari kita menunggu semuanya ya, sambil masyarakat tenang. Iya, Pak JK, lalu evaluasi apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita harus menyelesaikan akar masalahnya, bukan hanya sekedar memadamkan api, tapi juga tentu akar masalah, karena awalnya bukan aparat sebenarnya yang menjadi sumber kemarahan masyarakat, tapi ada masalah tunjangan, masalah korupsi, masalah ekonomi. Ya kan pimpinan DPR sudah menjanjikan atau sudah melaksanakan untuk mengurangi tunjangan yang berlebihan kepada anggota DPR. Tapi sebenarnya anggota DPR itu bukan hanya itu. Tindakan-tindakan selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga legislatif, apabila kita tetap menjalankan sistem pemerintahan yang baik, tentu dibutuhkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tentu harus berjalan dengan baik, tapi harus bersih. Nah, bagaimana ini tindakan ini? Yang bisa membersihkan tentu pemerintah juga, yang kita harapkan seperti itu. Nah, kalau dan masyarakat menunggu itu, tapi jangan masyarakat memperpanjang juga ini situasi. Kita memang sudah menghukum beberapa pihak yang selama ini memang melecehkan masyarakat. Sudah cukuplah, jangan berlanjut lagi lah seperti itu. Karena bagaimana Pak JK juga melihat penanganan dari aparat keamanan, kepolisian mengenai pengamanan atau menangani aksi-aksi massa atau demonstrasi yang berlangsung? Nanti kita akan jawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kami dengan Bapak Yusuf Kalla akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan kita akan lanjutkan wawancara khusus kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan guru bangsa, Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, sejumlah elit, pemimpin, anggota DPR sudah memberikan video permintaan maafnya kepada masyarakat. Tapi ini tidak cukup ternyata untuk meredam aksi-aksi yang ada. Bagaimana tanggapan Pak JK? Ya tentu permintaan maaf itu bagus dan juga patut. Memang orang yang telah merusak citra juga mencederai masyarakat tentu harus minta maaf. Tapi bukan hanya maaf, selanjutnya gimana? Itu yang tentu diharapkan masyarakat. Bagaimana di samping masyarakat kita minta tertib, pejabat juga harus tertib. Korupsi yang di mana-mana terjadi, hampir semua instansi terjadi, sehingga ini harus dibuktikan dan juga dengan tindakan tegas. Saya yakin itu berkali-kali presiden menyerukan itu. Tentu itu niat presiden bagus seperti itu. Nah, tapi harus dibuktikan supaya masyarakat ini paham bahwa keberatan masyarakat, protes masyarakat hal itu dipenuhi. Karena ini apabila masyarakat emosi, maka tindakan tegas yang membuktikan bahwa seruan atau protes masyarakat itu dipenuhi, baru bisa menenangkan masyarakat. Kalau hanya kita menjanjikan saja minta maaf, kelihatannya masyarakat tidak puas dengan itu. Harus dipenuhi seperti itu. Pengalaman kita semua dalam
konflik-konflik masyarakat ini timbul karena ketidakadilan, timbul karena ketimpangan. Jadi angka berikutnya ini negeri masih panjang. Ketimpangan masyarakat harus segera kita atasi dengan memberikan kesempatan luas masyarakat itu berusaha mendapat pekerjaan, mendapat layanan masyarakat yang penuh. Kemudian juga tentu keadilannya, karena keadilan sosialnya, keadilan kesempatan untuk maju, itu semua harus menjadi kenyataan. Karena ini terjadi seperti itu. Apa yang terjadi 98 juga ketimpangan. Ketimpangan sosial dan juga masyarakat sulit. Karena ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus tindakannya harus jelas. Harus jelas dan harus menjadi bahagian dari program pemerintah yang terjadi seperti itu. Nah, di samping itu juga tindakan seperti menaikkan pajak masyarakat. Kalau menaikkan pajak para pengusaha mungkin dapat dipahami, tapi kalau masyarakat PBB kan masyarakat itu juga dari beberapa daerah berlebihan. Gitu. Nanti walaupun sudah berhenti dipahami, dimengerti masyarakat sendiri sudah berhenti menjadi bahagian daripada peringatan yang sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menanggapi beberapa hal. Nah, ini semuanya, tapi asal jangan tindakan-tindakan itu muncul lagi dan masyarakat diyakinkan bahwa itu akan betul-betul dipenuhi. Berarti masyarakat sudah tidak percaya hanya dengan kata-kata dan janji saja ya Pak JK, harus dengan tindakan yang nyata, yang konkret. Iya, karena itulah maka permintaan maaf itu penting, tapi itu harus dibuktikan bahwa tidak terjadi lagi. Atau mungkin para pejabat ini harus mengevaluasi gaya komunikasi mereka ke masyarakat, karena kan ini banyak yang blunder, banyak yang menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan. Ya tentu komunikasi penting, tapi bukan hanya komunikasi, tindakan. Tidak merugikan bangsa, tidak merugikan negara, tidak korup. Ini kan semua menjadi itu penegakan hukum yang baik. Ya, itu lembaga hukum kita memang harus reformasi dengan jelas. Reformasi gitu. hukum. Oh iya, seperti itu. Kita berarti tidak hanya aparat kepolisian ya? Bukan hanya seluruhnya lembaga hukum. Polisi, kejaksaan, pengadilan. Itu semua harus berjanji kepada keadilan kalau ada orang bersalah. Dan Bapak Presiden kan sudah mengambil tindakan seperti memberikan amnesti kepada pihak yang diadili secara tidak adil gitu kan. Nah, itu kan harus menjadi pelajaran semua seperti itu. Nah, tapi masyarakat juga harus menyadari bahwa apabila negeri ini rusak, sulit, akan berakibat juga ke masyarakat kembali. Seperti yang terjadi pada keributan atau keprihatinan sebelumnya. Nah, ini memang harus dibuktikan dalam waktu dekat. Semua tindakan pemerintah, pejabat-pejabat yang harus bersifat sopan, semua harus ini peringatan keras kepada semua pihak. Keras kepada kita semua juga. Iya. Pak JK kan dikenal sebagai tokoh perdamaian. Pak JK pernah mendamaikan kasus Poso, kemudian Aceh. Kalau di negeri kita sendiri yang mengarah pada polarisasi negeri sendiri ini, apa yang harus dilakukan Pak JK? Apa resep damainya Pak? Resep damainya itu ya seperti itu, mengambil tindakan yang tegas kepada yang bersalah, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat itu dengan baik dan melaksanakan aspirasi itu. Ya, di mana-mana perdamaian itu dan terjadi salah pengertian juga. Di dulu di Poso, Ambon itu kan salah pengertian tentang agama, tentang situasi politik di sana. Ini kan masalah gabungan. Ini apa terjadi yang selalu saya peringatkan. Kalau terjadi krisis politik dan krisis ekonomi secara bersamaan, ini akan timbul masalah besar. Ini terjadi sekarang. Jadi politik harus diperbaiki, ekonomi juga harus diperbaiki. Karena kalau tidak timbul lagi. Jadi ini memang tindakan yang peringatan yang keras kepada kita semua, termasuk saya untuk bertindak. Pada pengusaha juga, Pak Presiden sudah selalu memperingatkan tentang keserakakan daripada banyak pihak pengusaha harus mengoreksi diri. Buruh juga minta
gaji yang pantas. Itu harus menjadi peringatan kita semua. Peringatan semua untuk dilaksanakan secara baik. Bukan hanya kita evaluasi, kita hanya menyajikan, bukan hanya minta maaf, tapi suatu tindakan yang jelas dan diketahui semua orang secara transparan. Ini menjadi bahagian daripada demokrasi yang kita anut itu meminta harapan transparansi, keberpihakan kepada yang lemah, juga tingkat keadilan, tingkat ketimpangan yang harus diperbaiki. Ini semua gampang diucapkan memang, tapi harus kita laksanakan dengan baik. Pak JK, Anda juga adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Mungkin ada seruan melalui DMI seluruh Indonesia agar tercipta suasana yang lebih sejuk di tengah kondisi yang panas ini, Pak JK. Kita sudah menginstruksikan. Nah, sekarang lagi saya ingin tegaskan kepada teman-teman pengurus masjid dimanapun berada di Indonesia ini untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kedamaian. Masjid harus tempat di mana masyarakat berlindung untuk mencapai suatu kehidupan yang baik, kedamaian bernegara, kedamaian bermasyarakat, dan juga tindakan anarkis harus diajarkan yang jangan terjadi pada masyarakat. Karena itu masjid kan mempunyai 800.000, semua mempunyai speaker yang baik dan semua ada jamaahnya, jamaah yang peringatan kepada masyarakat sekitarnya atau akan bertindak kedamaian. Tapi bukan hanya kedamaian, menimbulkan kehidupan ekonomi masyarakat, sosial masyarakat yang baik. Dan samping itu mengajarkan ibadah yang baik. Karena kalau masyarakat itu melaksanakan ibadah yang baik, pekerjaan yang baik, kedamaian, maka itu akan negeri ini akan maju. Jadi dari sekarang juga kita sudah mengirim surat pada seluruh pengurus masjid untuk menyerukan kedamaian agar semua dapat dilaksanakan dalam hari-hari yang sulit ini. Sekarang pesan seorang tokoh bangsa, Pak Yusuf Kalla, kepada masyarakat, bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, tetapi harus bisa menahan diri dan tidak kebablasan. Ya tentu pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melaksanakan kedamaian itu. Masyarakat harus dimajukan, masyarakat harus bekerja dengan baik. Tapi ini kan dengan situasi ini memang tindakan keadilan dan juga tegas pemerintah harus menjadi bagian daripada keputusan yang diharapkan masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memenuhi hak kedamaian itu dengan baik. Karena apabila terjadi suatu anarki di masyarakat, merugikan semua pihak, termasuk masyarakat di bawah juga. Itu semua harus disadari seperti itu. Negeri-negeri kita, negeri bersama. Tapi kepada juga pejabat jangan ataupun DPR harus menghayati itu, bahwa legislatif dipilih oleh masyarakat. Masyarakat juga harus memenuhi aspirasi masyarakat. Juga seperti itu. Pak JK, sedikit saja, mungkin dalam satu kalimat, kalau Pak JK diberi kewenangan untuk mengatasi kondisi saat ini, apa yang Pak JK lakukan? Saya kira kewenangan itu tetap pemerintah. Baik. Saya tidak berpotensi untuk mempunyai kewenangan, tidak. Kalau zaman dulu di pemerintahan ya saya jalankan kewenangan itu dengan baik. Tapi sekarang kan sebagai bagian dari masyarakat, kita hanya mengharapkan tindakan yang tegas, jelas, dan adil dari pemerintah. Bagi menghimbau saja kepada masyarakat ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla atas waktunya. Mudah-mudahan petuah, wejangan, ilmu yang diberikan Pak JK ini bisa membawa kesejukan dan kedamaian, membawa persatuan dan kondusivitas kembali di negeri kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Dan kita akan kembalikan Apa Kabar Indonesia Pagi ke rekan-rekan yang ada di studio, Filipus dan juga Maria Asgaf.